Apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita dalam acara parenting setelah lama tidak kita adakan. Acara ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua, untuk kami para guru, anak-anak, dan orang tua wali murid. Terima kasih Bapak Ibu wali murid yang sudah mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Karena pandemi yang saat ini kita alami, sehingga anak-anak belum bisa belajar tatap muka di sekolah seperti biasa. Kita harus tetap semangat ya. Jangan lelah nggih Bapak Ibu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Mari kita awali acara ini dengan kita memuji Tuhan dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih. Mari kita awali dengan kita berdoa. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita berdoa. Ucap syukur padamu Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami kesabaran dalam mendampingi anak-anak kami belajar. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan kembali dengan angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dilanjutkan dengan Oh giranglah. Dengar Dia panggil namamu.
Selamat bertemu Bapak Ibu, orang tua peserta didik SD Kristen YPPK Sambirejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan, semoga kita tetap bertahan di tengah situasi COVID ini dan kita tetap semangat menjalani hidup pemberiannya. Baik, saya akan mengawali dengan sebuah pengakuan bahwa sebenarnya Bapak Ibu menjadi orang tua itu adalah salah satu anugerahnya yang terindah. Salah satu ya, artinya kalaupun kita tidak diberi kesempatan untuk menjadi orang tua, kita tetap diberkati dan mendapat anugerah dari Tuhan ya. Mengapa saya menyebutnya sebagai salah satu anugerahnya? Karena ketika kita menjadi orang tua, kita diberi kepercayaan terlibat dalam prokreasi Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga memberi kepercayaan kepada manusia laki-laki dan perempuan, untuk terlibat dalam sebuah keintiman, sehingga dari ayah dan ibu inilah akan terlahir anak-anak generasi-generasi selanjutnya. Jadi Allah melibatkan, bukan hanya Allah yang bekerja memberikan kehidupan, tetapi orang tua juga diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam karya besar Allah. Hebat bukan? Jadi itu adalah anugerah yang sangat indah. Dan itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Ya, harusnya kita bangga. Harusnya kita bahagia menjadi orang tua. Yang kedua, kita bukan hanya dilibatkan dalam proses prokreasi, kita juga diberi kepercayaan untuk menceritakan karya Allah kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan ya, untuk mendidik anak-anak kita, memperkenalkan tentang siapa Allah yang memberi mereka hidup, memperkenalkan bagaimana besarnya kasih Allah yang terus-menerus bekerja supaya kita semua hidup. Kita diberi kepercayaan untuk menceritakan, sehingga pada akhirnya anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Allahnya dan mengimani Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, jadi ini dua kepercayaan yang menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang patut disyukuri. Jangan disesali dan jangan kemudian nelongso dadi wong tua yang angel. Bukan itu ya. Kita harus melihat dari sisi yang positif. Kita melihat bagaimana Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Baik, lalu menjadi orang tua itu memang akan selalu berhadapan dengan perubahan. Ya enggak? Ya. Ada fase anak-anak kita nih sebelum dewasa, itu ada fase yang harus dilalui. Mulai dari dia embrio, masih di saluran atau masih sedang berjalan menuju rahim ibu setelah terjadi pertemuan antara sigot dan antara sperma dan sel telur ya. Ketika embrio ini masih menuju rumahnya rahim ibunya, kemudian terus terjadi perubahan sehingga menjadi janin, perubahan terus sehingga menjadi bayi, perubahan terus sehingga menjadi anak, dan terus berubah terus sampai akhirnya remaja dan dewasa. Ya, jadi setiap orang tua pasti akan menghadapi yang namanya perubahan dari fase embrio sampai fase dewasa. Nah, setiap fase ini selalu ada keunikannya, ada dinamikanya ya, yang tidak sama, meskipun ada hal yang sama ya. Janin dan bayi lain ya.
janin bertumbuh di rahim ibu. Tapi ketika dia sudah berada di luar rahim ibu, maka dia disebut bayi dan dinamikanya lain. Ya. Kita harus menyusui sebagai seorang ibu. Kita harus menyuapi secara langsung ketika dia berada di rahim kita. Ya. Ada saluran penghubung, ya, tali pusar yang membuat kita tidak usah repot-repot nyuapin, tapi otomatis dia menerima asupan gizi dari apa yang kita makan. Jadi ada perubahan. Ya. Nanti dari bayi sudah mulai belajar jalan, waduh, boyok kesel, ya kan? Wah, ada fase yang capek, ya. Harus begini, harus begitu, iya. Kemudian ada fase harus sekolah. Wow, harus menyiapkan biayanya, mungkin harus mengantar ke sekolah, kita harus punya waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Berubah kan? Nanti setelah remaja juga ada dinamikanya sendiri. Sudah tidak mau dipeluk-peluk, malu mah. Ya. Sudah tidak mau dicium-cium di depan umum. Sudah jarang curhat mungkin, lebih senang curhat sama temennya. Nanti semakin dia dewasa, ya, berubah. Sudah nggak sering di rumah. Ya. Bahkan kalau pada akhirnya menikah, orang tua melepas. Jadi, ada perubahan yang kita hadapi. Ya. Dan setiap fase ada keunikannya, ada kejengkelannya, juga ada kebahagiaannya sendiri-sendiri. Setiap fase tumbuh kembang ada dinamika yang tidak akan terulang kembali. Jadi katakan, kalau anak-anak kita sudah remaja, jangan berharap kemudian kok anak-anak kita nggak seneng ya kalau dipeluk-peluk, padahal dulu kalau masih kecil dipeluk itu kebahagiaan tersendiri. Nah, terus nelongso, nggak usah ya. Memang itu fase-fase perubahan yang dialami oleh anak-anak kita dan yang kita hadapi sebagai orang tua. Baik, selain fase tumbuh kembang anak yang kita hadapi yang terus berubah, situasi ekonomi, sosial, budaya, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu pasti berubah. Bukankah perubahan itu adalah satu-satunya hal yang paling pasti dalam hidup ini? Ya, mungkin tidak selamanya kita mengalami situasi bahagia. Tidak selamanya pula kita mengalami situasi buruk. Kadangkala ada kenaikan gaji. Kadangkala kita dapat rezeki, sapinya beranak. Ya, ada banyak hal yang memang harus diakui bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak selalu membahagiakan, tidak selalu menguntungkan kita. Tapi itulah faktanya. Artinya sebagai orang tua, kita harus berhadapan dengan perubahan-perubahan situasi yang ada di sekitar kita ini. Nah, jadi katakan sebagai orang tua mengalami dan menghadapi perubahan itu hal yang biasa, hal yang akan selalu ada. Lalu bagaimana? Apakah kita akan menerima perubahan itu dengan pikiran yang negatif, dengan ketakutan, dengan kecemasan? Atau kita menerima perubahan ini? Perubahan itu adalah sesuatu yang wajar. Anak kita akan selalu bertumbuh. Justru kalau anak kita tidak bertumbuh, bayi terus, nah itu justru masalah yang sangat besar. Jadi perubahan itu sesuatu yang lumrah, yang alami, yang biasa, dan yang pasti akan terus terjadi. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa mengingkari, kita patut menerimanya sebagai bagian dari kehidupan kita ini. Selama hidup ini berjalan, perubahan akan selalu ada.
kuncinya adalah nikmati setiap fase. Nikmati setiap fase. Ya. Nikmati setiap perubahan yang ada. Karena setiap perubahan, setiap fase tumbuh kembang anak, itu membuat kita semakin pandai. Dinikmati, dijalani. Karena semuanya itu tidak akan datang kembali. Kami di sini hanya berdua. Padahal dulu ketika kami masih kumpul jadi satu nih, waktu anak-anak masih kecil, sore begini, kalau nggak acara siram-siram taman, ya, sampai mandi di taman itu, kadang main bola. Dan itu rame, gembira sekali. Kadang-kadang jujur saya merindukan masa-masa seperti itu. Tapi itu tidak mungkin kembali. Hidup tidak berjalan mundur, tapi hidup berjalan ke depan. Memang ada kerinduan itu. Tapi ya itu menjadi kenangan yang indah buat saya. Jadi katakan, kita nikmati saja. Nikmati setiap fase, setiap perubahan dengan sepenuh hati, dengan penuh syukur. Kalau saya ingat dulu, anak-anak masih kecil, saya bekerja, suami bekerja, pagi jam 4 subuh harus sudah bangun, siapkan ini, siapkan itu, dentong dirus, bingung. Tapi toh bisa juga dijalani. Ya memang pada fase-fase itu kadang-kala menuntut kita kerja keras. Kadang-kadang ada fase-fase di mana menuntut kita harus berkorban habis-habisan. Tapi ya itulah indahnya. Itulah seninya. Itulah bahagianya menjadi orang tua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah menyesal menjadi orang tua. Ini kebahagiaan, peluang, kepercayaan yang sangat indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, sekarang dengan perubahan yang luar biasa sekarang ini, yaitu pandemi COVID. Ya, ini bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang sedunia. Ya kan? Ya, ada perubahan besar-besaran yang terjadi ketika pandemi COVID-19 terjadi. Betul, dalam seluruh aspek kehidupan terjadi perubahan-perubahan. Ya. Tapi mari kita lihat, Bapak Ibu, apakah pandemi COVID ini melulu negatif, melulu jelek, melulu menyedihkan? Mari kita coba lihat ya. Hal-hal apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai sesuatu yang menguntungkan ketika pandemi ini terjadi? Apa hal yang menguntungkan? Bekerja dari rumah, ya, anak-anak belajar dari rumah, kedekatan terjadi, ya enggak? Hubungan menjadi lebih intim. Yang dulu semua di rumah cuman kayak terminal, ampiran-ampiran doang. Sekarang rumah menjadi ramai. Mengapa? Karena bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kumpul di rumah, makan bareng, bercanda bareng. Keintiman itu ada. Ya, itu hal yang menguntungkan, ya. Dan kita juga bisa lihat hal lain apa yang menguntungkan kita. Adalah apa coba? Ya, lebih mandiri. Kenapa? Karena sekarang belajarnya pakai HP, pakai laptop. Mau tidak mau harus belajar, ya kan? Bagaimana mengoperasionalkan yang tadinya nggak ngerti IT sama sekali, nggak ngerti HP, nggak ngerti laptop. Nah sekarang jadi ngerti kan?
Ya, eh, kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk bisa mandiri. Ya, ya kalau dulu apa jari gurune, pasrah gurune, matematika, fisika, pasrah gurune. Nulis ki, yuh, angel tenan iya. Dulu pasrah gurune. Tapi sekarang anak-anak harus belajar sendiri. Orang tua harus mendampingi. Orang tua jadi belajar matematika. Coba, hebat nggak? Ya kan? Hanya karena pandemi loh ini. Orang tua jadi belajar matematika, jadi belajar banyak ilmu. Ada hal yang positif yang membuat kita lebih bisa, lebih mandiri, lebih kreatif, ya kan? Nah, nek gak iso ngene kudu golek cara ngene, ya kan? Netes itu. Ting 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 ting. Nah, bunyi terus itu, ya. Dan kita sebagai orang tua juga lebih bertanggung jawab terhadap pola pendidikan anak. Yang tadinya semua kita pasrahkan pada sekolah, tidak mau tahu, sekarang mau tidak mau, kita harus punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajari sebagai seorang guru, mengganti guru yang tidak bisa dijumpai secara nyata. Ya, ini membuat kita lebih bertanggung jawab sebagai orang tua. Karena memang sebenarnya Bapak Ibu, pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ya. Karena pendidikan yang pertama terjadi di rumah. Bapak Ibu lah guru-guru pertama yang mereka kenali. Jadi pendidikan itu tanggung jawab guru, betul, sekolah, dalam hal ini negara, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab masyarakat. Ya. Nah, jadi sekarang porsinya memang harus kita penuhi. Ya. Jangan menganggap itu bukan tanggung jawabku, pokoknya aku bayar SPP. Bukan. Ya. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi justru pandemi ini membuat kita memiliki tanggung jawab yang lebih. Oh iya. Iya. Mari, ini hal-hal yang positif dari pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan apalagi yang menguntungkan. Kita lebih care, lebih peduli pada masalah kebersihan, pada masalah kesehatan. Ya, kita dituntut untuk lebih menjaga, ya, menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain, ya kan? Nah, ini hal-hal yang baik yang kita dapatkan di masa pandemi ini. Ya. Kalau nggak ada pandemi, mungkin kita nggak akan peduli, ya, nggak pernah cuci tangan sebelum makan, wis enak wae, ora apa-apa buktine. Iya. Sekarang kita menjadi lebih peduli. Pakai masker, bukan hanya menjaga kita, tapi menjaga orang lain. Ya, kita lebih peduli terhadap hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Ya, selain hal-hal yang menguntungkan, Bapak Ibu, memang ada hal-hal yang membuat kita menjadi pusing kepala. Ya, ya. Karena ketidaksiapan kita sebagai orang tua. Tidak siap kalau harus ngajari anaknya membaca, menulis, berhitung, tidak siap. Sehingga kemudian kita tergagap-gagap. Ini hal yang negatif. Kita dipaksa dan kita tergagap-gagap. Piye caranya, piye, bingung. Ya ini memang hal-hal yang memberatkan atau yang merugikan kita. Juga di tengah pandemi ini, otomatis biaya pendidikan dalam artian harus menyediakan HP lah, harus menyediakan laptop lah, harus punya kuota lah. Ya, itu menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Ya ini persoalan. Ketika kantong kita cekak, aduh gak cukup duitnya kanggo laptop, utang ning ndi neh. Soalan memang bagi kita semua. Betul, ya. Dan juga belum lagi pandemi ini menyisakan banyak PR. Ya. Beberapa bahkan cukup banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ini menjadi beban dan masalah tersendiri bagi setiap keluarga. Ya.
ini memang persoalan yang sangat berat. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan bebas. Kita terbatas, kita dibatasi oleh banyak hal, sehingga kita tidak bisa beraktivitas dan mengembangkan potensi diri atau apapun secara bebas. Ya, ini hal-hal yang memang merugikan kita, ya, hal yang memberatkan kita. Baik, tapi pertanyaannya, apakah kita tidak diberi kekuatan dan kemampuan untuk itu? Sebenarnya tetap bisa, ya, tetap bisa Bapak Ibu. Saya percaya kok Bapak Ibu punya kreativitas, punya solusi untuk menyiasati setiap masalah. Saya percaya, karena Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita. Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru setiap hari untuk menghadapi persoalan-persoalan baru. Jadi, saya percaya betapapun beratnya pergumulan kita di tengah pandemi COVID ini, kita akan bisa melewatinya. Kita akan bisa Bapak Ibu, ketika kita mau saling berkomunikasi, sehingga kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan virus, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan tetangga, tidak menyalahkan atasan yang mem-PHK. Ya. Kita akan diberi kekuatan ketika kita terus melihat Tuhan Allah kita itu tidak pernah berhenti bekerja. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Dia pasti memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi COVID ini. Wong menulis, membaca itu kan kasat mata tuh Bapak Ibu. Ya kan? Bisa dilihat dengan mata, bisa dipelajari, bisa dicoba. Kuncinya hanya mau atau tidak menjalankan peran sebagai seorang guru bagi anak-anak kita di rumah. Itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, itu mungkin. Hanya kita mau atau tidak. Ya samalah, kita akan bisa melewati COVID ini. Masalahnya kita mau atau tidak. Ya. Bapak Ibu, saya percaya karena menjadi orang tua itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka Dia akan selalu berjalan bersama kita. Dia akan menolong kita, Dia akan menenangkan hati dan pikiran kita, Dia akan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk bisa melewatinya bersama-sama. Bapak Ibu guru yang baik bagi anak-anak. Karena hanya Bapak Ibulah yang mengasihi anak-anak dengan tulus. Bapak Ibu adalah guru yang terbaik. Karena hanya Bapak Ibulah yang mengenali potensi anak-anak dan yang bisa mengembangkan potensi anak-anak. Ketika kita kenal, kita bisa mengembangkannya. Ketika kita mencintai anak-anak kita, tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa dijalani. Kita akan bisa bersama-sama melewati situasi perubahan yang gak karu-karuan ini. Asal kita mau berjalan bersama Tuhan Sang Pemberi Hidup. Sehingga kita bisa melewati perubahan apapun dengan kekuatan baru setiap hari. Bapak Ibu, memang perlu kita mulai belajar memandirikan anak-anak kita, menanamkan semangat belajar dengan mandiri. Kita akan bersama-sama menghantar anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap untuk terus-menerus belajar, untuk bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik dan benar,
dan menjadi anak-anak yang bisa menjadi dirinya sendiri yang terbaik, versi terbaik dari dirinya sendiri, dan bisa hidup berdampingan bersama banyak orang, menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Bapak Ibu, mari kita jadi orang tua yang hebat, guru-guru yang kreatif dan sabar, menjadi panutan bagi anak-anak kita, sehingga yang terbaik terjadi dalam kehidupan bersama. Oke, sampai jumpa. Selamat menjadi orang tua yang tangguh. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara parenting hari ini. Semoga acara ini memberikan kita penguatan dan motivasi. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berikanlah anak-anak kami kesehatan selalu, dan berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.